Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan semoga pada hari ini kita masih di dalam keadaan sehat dan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikannya kepada kita. Kita berjumpa pada hari ini dalam mengikuti renungan harian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai asido rohani Jehovah yang gomarnida sinoak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan sangat baik. Terlebih lagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang artinya manusia adalah makhluk yang termulia. Bahkan manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Allah. Mandat tersebut diberikan Allah kepada manusia dengan harapan bahwa manusia hidup dengan baik seturut dengan kehendak Allah atau rencananya. Jika kita diperhadapkan dengan dua pilihan antara taat kepada Allah atau melawan kepada Allah, maka kita sebenarnya memiliki kebebasan untuk memilih yang mana. Namun, sebagai orang-orang yang percaya, kita diminta agar jangan sampai salah memilih atau jangan sampai salah mengambil keputusan. Apakah kita mau taat kepada Allah atau kita hendak melawan Allah? Dalam nats ini ternyata kita melihat manusia itu lebih memilih untuk tidak mau taat kepada Allah atau melawan Allah. Keputusan mereka membuat kehidupan mereka rusak karena pilihan manusia itu salah. Banyak manusia yang terjatuh ke dalam dosa dan malah bertahan hidup dalam dosa. Dosa menjadi racun dalam kehidupan manusia. Seharusnya kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Itulah pilihan yang diinginkan oleh Allah. Namun sebaliknya, manusia telah melupakan kehadiran Allah dan manusia pun menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Dengan demikian, Allah menyatakan penyesalannya telah menciptakan manusia yang justru melawan Allah. Sehingga Allah pun sedih dan sakit hati kepada manusia. Jika Allah menciptakan manusia, tentu Allah menginginkan manusia itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun pada kenyataannya, manusia malah menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Manusia justru menikmati hidup di dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Kristus Yesus, dosa manusia sudah merusak gambar Allah. Manusia dipenuhi nafsu kedagingan, yaitu nafsu seksual. Kita bisa melihat di Kejadian 6 ayat 2 dikatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Tentu saja mereka tertarik dengan kecantikan anak-anak perempuan yang membuat manusia itu pun mudah tergoda. Demikian juga manusia dipenuhi dengan dosa kekerasan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 6 ayat 11 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dosa, nafsu seksual dan kekerasan yang dilakukan manusia pada saat itu membuat Allah menjadi sedih dan Allah pun melihat
bumi yang diciptakannya sudah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di ayat 12 dalam Kejadian 6 dikatakan, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bahkan sampai sekarang arus dosa semakin hebat dan sangat kuat. Hawa nafsu dan kekerasan telah merusak gambar Allah. Banyak perilaku amoral, pornografi, bahkan berbagai tindakan kekerasan. Baik itu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Baik itu kekerasan terhadap anak, pemaksaan kehendak kepada anak. Baik itu juga kekerasan terhadap orang tua, kepada sahabat, dan kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada juga perilaku remaja atau muda-mudi saat ini yang hidup di dalam kehidupan narkoba atau juga miras, hidup dalam seks bebas, dan juga kecanduan memakai gadget atau teknologi. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, ternyata banyak manusia yang sudah menikmati dosa itu, dan pada akhirnya manusia pun kehilangan kesempatan untuk bertobat. Ingatlah, saudaraku, waktu ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat dan mencari berkat. Untuk itu kita harus menghargai kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Janganlah terlena oleh godaan-godaan yang ada di dunia ini. Kita melihat bahwa betapa banyaknya manusia yang hidup dalam dosa dan kejahatannya. Pada zaman Nuh, ternyata Nuh memilih hidup taat kepada Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dalam Kejadian 6 ayat 9. Siapa yang bergaul dengan Allah, hidupnya tentu tidak akan dihapus Allah. Tetapi barang siapa yang melawan atau yang tidak taat kepada Allah, maka hidupnya akan dihapuskan oleh Allah. Nuh akhirnya memperoleh kasih karunia Tuhan. Sebenarnya rahasianya adalah hidup taat kepada Tuhan akan memperoleh kasih karunia Tuhan. Nuh tidak ikut arus zaman. Meskipun arus dan cobaan atau godaan kejahatan sangat besar, namun Nuh tetap hidup benar di mata Tuhan. Di dalam Kristus sebenarnya kita sudah memperoleh kasih karunia Allah, sehingga kita diselamatkan Allah dari dosa-dosa kita dan dari hukum maut. Tapi sayangnya masih banyak manusia, bahkan bertambah-tambah jumlah manusia yang semakin hari tetap hidup dalam dosa dan kejahatan. Bahkan manusia menjadikan dosa sebagai gaya hidup. Inilah yang selalu membuat Tuhan kecewa dan murka kepada manusia. Manusia sulit untuk berubah karena hatinya melekat kepada dosa. Betapa parahnya kehidupan manusia pada zaman Nuh, bahkan hingga saat ini. Kita melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, Nuh menjadi contoh dan teladan bagi kita. Nuh mampu menjaga kualitas imannya kepada Tuhan. Nuh bersikap benar di mata Tuhan. Pribadi Nuh ini mengajak kita agar tetap hidup taat di dalam Tuhan, agar kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita memilih kehidupan yang berbeda dari dunia ini,
yaitu kehidupan yang senantiasa taat kepada Allah. Jadilah manusia yang tangguh untuk menjauhi dosa dan kejahatan. Untuk itu tetaplah hidup benar di hadapan Allah, tetap bergaul akrab dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah sahabat sejati kita. Jadilah seperti Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dan yang kita terima saat ini. Dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Untuk itu Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Kristus Yesus, renungan harian pada hari ini mengingatkan kita agar kita hidup senantiasa taat kepada Allah. Kita melakukan firman Allah yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dan kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus-Nya untuk tetap hidup taat kepada Allah. Kiranya kita menjadi manusia yang tangguh untuk menjauhkan diri kita dari segala dosa dan kejahatan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dan tetap semangat hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat, anugerah, dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang kehidupan Nuh yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami mampu seperti Nuh yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami boleh hidup taat dalam firman Tuhan. Kami senantiasa menjauhkan diri kami dari segala dosa dan kejahatan, agar kami benar-benar diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami ingin menyerahkan segala aktivitas kami satu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kami, sehingga kami selalu bersuka cita melakukan aktivitas kami, dan Engkau senantiasa mendampingi setiap kegiatan kami ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa kami, agar kami pun layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.